Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda Dwi Indrianingrum dengan NIM 14014182996. Saya mengajak teman-teman semua untuk tetap produktif di rumah. Karena apa? Karena untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang mewabah di seluruh dunia. Untuk itu, mari kita jaga pola hidup yang sehat, jangan panik, dan tetap waspada. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan psikologi pendidikan dengan materi motivasi belajar. Apa sih itu motivasi belajar? Nah, saya akan menjelaskan tentang itu. Dalam pengertian motivasi belajar, banyak para tokoh yang mengemukakan pendapatnya. Antara lain, yang pertama, menurut Clayton Alderfer dalam Nasar tahun 2004 halaman 42, beliau mengemukakan bahwasanya motivasi belajar adalah kecenderungan peserta didik dalam kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi sebaik mungkin. Yang kedua, menurut Agus Suprijono tahun 2009 halaman 163, beliau mengemukakan bahwasanya motivasi belajar adalah proses untuk memberi semangat belajar, arah, dan kegigihan perilaku. Setelah mengetahui pengertian-pengertian dari motivasi belajar, maka dapat disimpulkan bahwasanya motivasi belajar adalah dorongan atau penggerak dari dalam diri individu yang memberikan semangat, arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang ingin dicapai akan tercapai dengan optimal. Nah, selanjutnya motivasi belajar itu dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang berasal dari dalam diri individu. Contohnya saja, peserta didik menyadari bahwa belajar itu penting, sehingga peserta didik itu bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini motivasi yang berasal dari luar diri individu tersebut. Contohnya saja pujian. Nah, seseorang atau peserta didik mendapat pujian karena peserta didik tersebut melakukan mungkin kebaikan, mendapat nilai yang bagus, sehingga mendapat pujian. Peserta didik tersebut pastinya akan termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau hal yang baik. Kemudian contohnya hadiah, mendapat hadiah. Peserta didik diberikan hadiah agar termotivasi untuk belajar dengan giat, belajar dengan baik, sehingga peserta didik tersebut akan dari dalam dirinya akan termotivasi dengan sungguh-sungguh untuk belajar. Selanjutnya, menurut Biggs and Telfer tahun 2013, motivasi belajar peserta didik digolongkan menjadi 4. Yang pertama, motivasi instrumental. Yang kedua, motivasi sosial. Yang ketiga, motivasi berprestasi. Yang keempat, motivasi intrinsik. Nah, pertama, motivasi instrumental. Motivasi instrumental ini peserta didik belajar karena adanya dorongan oleh hadiah dan menghindari hukuman. Nah, peserta didik ini diiming-imingi oleh hadiah sehingga mereka akan termotivasi untuk belajar. Yang kedua, motivasi sosial. Peserta didik belajar karena untuk penyelenggaraan tugas. Yang ketiga, motivasi berprestasi. Nah, dalam motivasi berprestasi ini, peserta didik belajar karena untuk meraih prestasi setinggi mungkin atau sebaik mungkin ya. Yang keempat, motivasi intrinsik. Motivasi ini bersumber dari dalam diri individu sendiri dan merupakan keinginan individu tersebut tanpa adanya dorongan dari luar. Nah, menurut Utami Munandar
tahun 1992, peserta didik yang bermotivasi itu memiliki ciri-ciri. Apa saja sih ciri-cirinya? Yaitu yang pertama, tekun dalam menghadapi tugas. Yang kedua, ulet dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, tidak memerlukan dorongan dari luar. Yang keempat, selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin. Yang terakhir pastinya senang dan rajin belajar. Selanjutnya ada prinsip motivasi belajar. Yang pertama, pujian lebih efektif daripada hukuman. Yang kedua, motivasi yang berasal dari diri individu lebih efektif. Yang ketiga, motivasi besar erat hubungannya dengan kreativitas peserta didik. Yang keempat, pemahaman yang jelas akan tujuan akan merangsang motivasi. Yang kelima, semua peserta didik memiliki kebutuhan psikologis tertentu yang harus mendapat kepuasan. Dalam motivasi belajar tentunya memiliki fungsi, yaitu memberikan dorongan, arah, dan perbuatan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Nah, individu ini untuk mencapai atau mendapatkan tujuan yang dikehendaki, tentunya ingin memiliki alat penggerak untuk menggerakkan agar tujuan tersebut tercapai, agar memiliki semangat untuk mencapai tujuannya, seperti itu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama ada faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern ini berupa faktor jasmania, faktor psikologis. Nah, apabila jasmani kita, badan kita kurang sehat atau kurang baik, maka kita tidak akan termotivasi untuk belajar. Pasti akan kelelahan, capek, atau tidak mau belajar. Kemudian faktor psikologi seseorang yang tidak baik atau jiwa seseorang yang tidak baik pasti tidak akan memiliki motivasi untuk belajar. Yang kedua, faktor ekstern. Nah, faktor ekstern ini faktor luar, bisa jadi dari keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, apabila di lingkungan keluarga saja tidak baik, atau misalkan ada pertengkaran orang tua dan hubungan dari keluarga itu sendiri tidak baik, maka anak tidak akan termotivasi untuk belajar. Pastinya susah karena tidak ada dorongan dari siapapun. Kalau dari faktor sekolah, apabila peserta didik di lingkungannya tidak baik atau teman-temannya nakal, tidak mendukung, jahil, atau sebagainya, pasti peserta didik tersebut tidak memiliki motivasi untuk belajar, sehingga bisa jadi prestasi di sekolah akan menurun. Dalam motivasi belajar tentunya dapat ditingkatkan. Nah, cara-cara untuk meningkatkan motivasi belajar ini antara lain dengan cara yang pertama, memberikan angka. Guru memberi nilai kepada peserta didik. Misalnya saja, peserta didik A mendapat nilai yang rendah, kemudian peserta didik B mendapat nilai yang tinggi. Nah, dalam diri individu peserta didik A ini pasti akan berpikir, kenapa kok saya mendapat nilai yang rendah? Kenapa tidak sama dengan dia? Nah, di dalam diri peserta didik A ini akan muncul motivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga dia tidak akan mengulangi untuk mendapat nilai yang rendah. Kemudian yang kedua dengan cara memberikan hadiah. Nah, cara ini sangat disukai oleh peserta didik tentunya. Dengan cara ini, guru dapat memancing siswa dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal prestasi, untuk meningkatkan agar prestasinya lebih baik lagi. Yang ketiga, dengan cara memberikan pujian. Guru memberikan pujian-pujian baik kepada peserta didik apabila peserta didik melakukan hal yang positif, hal yang baik. Kemudian cara yang keempat adalah memberikan ulangan. Seringkali peserta didik apabila tidak ada ulangan
mereka akan merasa malas untuk belajar sehingga tidak ada motivasi untuk belajar. Sehingga kadangkala guru memberikan ulangan agar peserta didik ini mempunyai motivasi untuk belajar bersungguh-sungguh. Yang kelima, ada dengan cara memberikan hukuman. Nah, hukuman ini tentunya dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Karena apa? Hukuman ini akan membuat jera peserta didik untuk melakukan hal-hal yang buruk sehingga termotivasi untuk belajar bersungguh-sungguh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Pesan saya, tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.